Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Iza Rosid. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran kooperatif. Bagaimana penjelasannya? Simak video selanjutnya. Membahas terkait belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan konsep yang saling berkaitan. Keberhasilan belajar peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal yaitu kondisi di mana proses belajar berasal dari dalam dirinya sendiri, sehingga terjadi adanya perubahan tingkah laku. Ada beberapa hal yang termasuk faktor internal, yaitu kecerdasan, bakat, keterampilan, minat, motivasi, kondisi fisik, dan mental. Kemudian faktor eksternal adalah kondisi di mana berasal dari luar individu peserta didik yang mempengaruhi belajarnya. Adapun yang termasuk faktor eksternal adalah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat yang meliputi keadaan sosial ekonomi, sosial kultural, dan keadaan masyarakat. Belajaran sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha memengaruhi emosi intelektual dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar. Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik. Kemudian diungkapkan dengan 3 model pembelajaran inovatif yang diterapkan antara lain. Yang pertama, model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, model pembelajaran kuantum. Ketiganya tentunya memiliki karakteristik serta kelebihan masing-masing dalam pengaplikasiannya. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan belajar bersama mengenai model pembelajaran tipe kooperatif. Menurut Fedler, pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dalam kelompok-kelompok. Model pembelajaran ini menempatkan guru bukan sebagai orang yang serba tahu dengan otoritas yang dimilikinya. Guru tidak dapat menuangkan berbagai ide dan gagasan, melainkan hanya sebagai salah satu sumber informasi, penggerak, pendorong, dan pembimbing agar peserta didik dengan kemauannya dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang selanjutnya mengarah pada terjadinya belajar bersosialisasi bermasyarakat. Kemudian terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi adanya metode pembelajaran kooperatif. Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hal yang maksimal, terdapat 5 unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, kesaling tergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab peserta didik. Yang ketiga, tatap muka. Yang keempat, komunikasi antar anggota. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Yang pertama, yaitu kesaling ketergantungan positif. Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sederhana, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. Yang kedua yaitu tanggung jawab perseorangan. Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang pertama. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran kooperatif, siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Kunci keberhasilan metode kerja kelompok adalah persiapan guru dalam menyusun tugasnya. Yang ketiga yaitu tatap muka. Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka dan diskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para siswa untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran dari beberapa kepala akan lebih kaya daripada hanya pemikiran dari satu kepala saja. Lebih jauh lagi, hasil kerjasama jauh lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Keempat, yaitu komunikasi antar anggota.
Unsur ini juga menghendaki agar para siswa dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, guru perlu mengajarkan tata cara berkomunikasi. Tidak setiap siswa mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Yang kelima, evaluasi proses kelompok. Guru perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu diadakan setiap kali ada kerja kelompok, melainkan bisa diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali siswa terlibat dalam kegiatan pembelajaran kooperatif. Keuntungan penggunaan pembelajaran kooperatif yaitu diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, memungkinkan para siswa saling belajar mengenai sikap, keterampilan, informasi, perilaku sosial, dan pandangan. Yang ketiga, memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial. Yang keempat, memungkinkan terbentuk dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen. Yang kelima, menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keenam, membangun persahabatan yang dapat berlanjut hingga masa dewasa. Yang ketujuh, berbagai keterampilan sosial yang diperlukan untuk memelihara hubungan saling membutuhkan dapat diajarkan dan dipraktekkan. Yang kedelapan, meningkatkan rasa saling percaya diri kepada sesama manusia. Yang kesembilan, meningkatkan kemampuan memandang masalah dan situasi dari berbagai perspektif. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.